Putri Zulkifli Hasan atau yang lebih dikenal Putri Zulhas, belakangan ini namanya menjadi sorotan publik usai kembali mangkir dari sidang Aan Maning atau teguran pelaksanaan putusan pengadilan yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Timur terkait sengketa rumah di daerah Cipinang yang nilainya diperkirakan mencapai 30 miliar. Dalam sidang yang beragendakan Aan Maning kedua yang sedianya digelar pukul 10.00 pagi, namun hingga sidang berakhir sekitar pukul 12.00 siang, Putri Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu selaku termohon tidak hadir tanpa memberikan alasan apapun pada majelis hakim. Meski tidak hadir dalam persidangan, majelis hakim menyatakan sidang Aan Maning kedua dianggap telah dilaksanakan. Dengan diketuknya palu dalam sidang Aan Maning kedua pada Rabu kemarin, Putri Zulhas harus menyerahkan rumah yang menjadi sengketa kepada pihak pemohon eksekusi. Dalam hal ini, Aziz Anugrah Yuda Pravira. Harusnya hari ini adalah Aan Maning kedua atau memberi teguran kepada termohon untuk melaksanakan eksekusi secara sukarela. Itu menyerahkan rumah objek sengketa kepada pemohon eksekusi. Dan sertifikat milik kepada klien kami sebagai pemohon eksekusi karena perkaranya sudah inkrah. Tapi hari ini yang hadir hanya termohon satu, yaitu Liandri, wakili kuasa hukumnya, dan yang lain-lain, terutama yang menguasai rumah objek sengketa, yaitu Putri Zulkifli Hasan, tidak hadir. Dia sendiri atau kuasa hukumnya tidak ada absen. Maning itu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur memberikan teguran supaya termohon yang menguasai objek sengketa menyerahkan secara sukarela. Apabila tidak diserahkan sukarela, maka nanti Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan melaksanakan eksekusi pengosongan. Dua kali tidak hadir, sudah dipanggil oleh hakim. Berpikir harusnya dia ini kan politikus, anggota DPR RI, harusnya memberi contoh yang baik. Kalau dia tidak bisa hadir sendiri, kan ada kuasa hukum, kuasa hukumnya suruh hadir. Harusnya begitu. Tapi ini kan tidak sama sekali. Ya ini contoh yang tidak baik lah sebagai pejabat negara. Ya kalau menurut saya yang perlu waktu atau mungkin cari waktu yang tepat, atau juga dia tidak diberitahu dengan baik sama kuasa hukumnya. Iya tuh. Jadi tidak ada semacam edukasi hukum bahwa kalau sudah eksekusi sudah selesai. Makanya sudah bahwa PK itu peninjauan kembali yang diajukan oleh kuasa hukumnya itu tidak menghalangi jalannya eksekusi. Putusan Ketua PN Jakarta Timur Iwan Anggoro Warsita yang menyatakan sidang Aan Maning kedua selesai dilaksanakan, pihak Putri Zulhas yang saat ini mendiami rumah dan bangunan yang disengketakan diberi waktu 8 hari untuk menyerahkan rumah dan sertifikat pada pihak pemohonan secara sukarela. Nantinya, jika dalam waktu 8 hari, Putri Zulhas tidak menyerahkan rumah dan sertifikat, maka pihak pemohon yang akan mengajukan eksekusi, yakni pengosongan secara paksa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Peringatan pengosongan paksa rumah dibenarkan kuasa hukum pemohon Yayan Rianto. Menurutnya, eksekusi secara paksa sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun begitu, ia masih berharap pihak Putri Zulhas mau menyelesaikan permasalahan secara baik-baik atau sukarela, mengingat yang bersangkutan selain Putri, seorang pemangku jabatan publik, juga seorang politisi yang kini duduk di DPR RI. Bilang juga dikasih jeda waktu 8 hari untuk segera dikosongkan atau seperti apa Bang? Boleh dijelaskan? Jadi dikasih waktu setelah Maning 8 hari untuk menyerahkan secara sukarela. Apabila 8 hari ini tidak diserahkan secara sukarela, maka kita akan mengajukan permohonan untuk melaksanakan eksekusi real, yaitu pengosongan secara paksa melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sukarela atau paksaan Bang? Paksa. Paksa dari pengadilan? Kalau 8 hari setelah ini dia menyerahkan sukarela atau komunikasi untuk penyerahan atau ada musyawarah, ya mungkin tidak akan perlu pengosongan secara paksa. Tapi kalau 8 hari ini dia tidak menyerahkan, maka kita akan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melanjutkan eksekusi pengosongan secara paksa. SOP-nya kan 8 hari. Iya.
Kalau 8 hari dia tidak menindakkan itu, maka kita akan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui ketua pengadilan untuk dilaksanakan pengosongan secara paksa. Putri Zulhas bukan tanpa perlawanan. Berbagai upaya hukum sudah ditempuhnya, mulai dari banding hingga kasasi, namun semuanya kandas. Langkah hukum terakhir yang kini ditempuh politisi berusia 38 itu yakni peninjauan kembali atau PK. Menanggapi langkah hukum yang ditempuh Putri Zulhas, kuasa hukum pemohon Yayan Rianto menyebut upaya PK yang masih berproses di pengadilan tidak membatalkan putusan hakim yang sudah menyatakan perkara yang disengketakan sudah inkrah alias final. Dengan kata lain, permohonan eksekusi atau pengosongan secara paksa tetap bisa dilakukan. Ya, tugas kita sebagai pengacara adalah memohonkan, gitu. Karena perkara ini sudah inkrah. Kalaupun saudara Putri Zulhas mengajukan PK peninjauan kembali terhadap perkara ini, PK itu tidak menghalangi jalannya proses eksekusi. Jadi apalagi yang harus ditunda? Alasannya apa? Ini negara hukum, ya kita pakai dasar hukum saja. Kalau penyelesaian, kita bikin kita nggak dirugikan, kita terima. Tapi kalau itu merugikan kita, hanya cuma ngolor-ngolor waktu, ya kita nggak bisa. Kalau saya menyayangkan karena dia kan ada hak, hadir. Bahkan kalau sudah dipanggil ini ada kewajiban. Ada kewajiban dan hak. Haknya untuk apa? Untuk menjelaskan. Dia maunya apa sih? Ya tuh, saya mau baik-baik, selesaikan. Selama itu tidak merugikan kita, ya kita terima. Tapi kalau merugikan, hanya mengulur waktu, kita nggak bisa. Berbagai upaya sudah ditempuh untuk menyelesaikan kisru sengketa rumah yang terletak di daerah Cipinang. Salah satunya meminta Putri Zulhas membeli rumah tersebut pada pemilik yang dimenangkannya di pengadilan. Namun tawaran itu tidak ditanggapi oleh Putri Zulhas dan konflik PAP terus berlanjut. Menanggapi sikap Putri Zulhas yang tidak kompromi dan terkesan menutup pintu komunikasi, pihak pemohon memilih langkah terakhir, yakni pengosongan secara paksa usai sidang Aan Maning kedua dinyatakan selesai dilaksanakan. Jadi misalnya dia pengen menguasai rumah itu, ya harusnya belinya dengan pemilik. Oke. Gitu, dengan beli yang benar. Ya kalau saya dibeli di harga rumah yang sesuai sih ya nggak apa-apa ya. Kalau saya cuma terima uang 3,5 M, rumah saya 30 miliar hilang ya saya nggak terima. Kalau dia pernah mengajukan PK, kebetulan juga udah kita balas jawabannya dia. PK itu tidak menghalangi eksekusi. Jadi meskipun ada PK, eksekusi tetap jalan. Apalagi PK-nya tentang kekhilafan hakim. Saya kira hakim tidak khilaf, hakim benar. Memenangkan perkara kita itu hakim benar. Dua kali Pak ya? 2 kali dimenangkan ketua pengadilan tinggi sama di Mahkamah Agung. Pasti kita pengen kan ekspresi. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengar kan. Jadi karena sudah dijual sama termohon 1 di Balian Triandri kepada Putri. Sehingga mau tidak mau Putri harus kita tarik sebagai pihak. Iya. Karena dia beli objek dalam sengketa. Ketika para pihaknya kalah, tergugat 1 kalah, atau sekarang termohon 1 kalah, ya dia harus ikut kalah, ikut menyerahkan. Ya. Karena akte-aktenya sudah dibatalkan sama pengadilan tinggi, dibuatkan juga sama Mahkamah Agung. Jadi tidak ada alasan lagi dia untuk tidak menyerahkan. Jadi sampai hari ini kita dengan pihaknya kuasa hukum Putri yang baru belum ada komunikasi. Jadi harusnya dia hadir hari ini karena Aan Maning itu kan berupa teguran untuk melaksanakan eksekusi secara sukarela. Berarti secara dia harus menyerahkan rumah itu secara sukarela karena ada putusan. Tapi karena dia tidak hadir, harus dipanggil lagi. Karena ketua pengadilan belum memberi teguran langsung kepada Putri Zulhas. Sehingga perlu dipanggil lagi. Tanggal 3 Juni 2002. Jadi nanti hadir apa tidak hadir